This is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini saya akan membahas seorang pria bernama Suwirjo asal Banyuwangi yang pernah menjadi teror menakutkan sekitar 37 tahun silam. Karena Suwirjo atau Wirjo ini membantai tetangga dan orang-orang yang dilihatnya dalam sehari sebanyak 32 orang. Ada juga sumber yang mengatakan 37 orang. Dan itu dia lakukan seorang diri yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Kejadian mengerikan ini sangat membekas bagi warga Banyuwangi saat itu karena mengancam nyawa mereka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video kisah nyata. Suwirjo atau Wirjo adalah warga asli Desa Watu Buncul, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Ia anak kelima dari 9 bersaudara. Wirjo memiliki tinggi tubuh lebih kurang 170 cm, wajahnya oval dengan kulit sawo matang, rambutnya ikal dan tubuhnya kurus. Wirjo yang berprofesi sebagai petani sebelumnya pernah merantau dan bekerja di sebuah pabrik kertas mengoperasikan forklift. Namun karena sifat temperamennya, Wirjo akhirnya dipecat setelah merusak forklift yang dioperasikannya. Maka akhirnya Wirjo kembali ke desanya di Desa Banjarsari Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Wirjo menurut warga saat itu sebenarnya orangnya baik-baik saja, walaupun dia memang suka agak aneh, gampang marah, dan cemburuan. Contoh keanehan Wirjo, ia pernah memasak 5 kilo nasi, lalu mengolahnya menjadi nasi goreng, kemudian dihabiskannya sendiri dalam 1 kali makan. Ingat loh, seorang diri 5 kilo nasi. Apa kabar ya lambung Wirjo saat itu? Pastinya Wirjo sangat kekenyangan. Karena kekenyangannya nggak jelas, dia akhirnya marah-marah dan memutuskan untuk merendam dirinya di sungai yang dia yakini bisa meredam rasa sakit perutnya yang kekenyangan. Lalu pernah juga suatu hari Wirjo membuat rujak dengan 2 kilo cabai dan 2 buah pepaya muda. Sudah pasti Wirjo sedang kekenyangan dan kepedasan karenanya. Contoh keanehan lainnya, suatu hari Wirjo dan pamannya Sutejo makan di warung nasi dan menghabiskan 5 porsi sendirian. Hal ini membuat si paman dan pemilik warung kaget dan mungkin sekaligus bingung apakah ini akan terbayar atau tidak. Sampai akhirnya setelah merantau tidak berhasil, Wirjo kembali ke desa menjadi petani dan menikah dengan wanita bernama Indira. Setelah bertahun-tahun menikah belum dikaruniai anak. Akhirnya mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Sri Reni. Dalam kehidupan rumah tangganya ini, Wirjo dikenal sebagai suami yang temperamental, cemburuan, dan diperparah dengan kebiasaan judi dan mabuk-mabukan. Apalagi kalau sudah bertengkar dengan istrinya, Wirjo tidak segan main tangan. Ada kabar juga yang mengatakan Wirjo itu ngelmu dan mendalami ilmu kebatinan yang membuat emosinya tidak stabil. Selain temperamen sama istri, Wirjo juga tidak segan mengasari ibunya. Bahkan pernah mengancam ibunya dengan keris karena kesal dengan keadaan dirinya yang menurutnya tidak mapan. Padahal sebagai petani, kehidupan Wirjo itu mencukupi. Namun mungkin memang dirasa tidak cukup karena Wirjo menggunakan uangnya untuk mabuk dan berjudi. Di tanggal 13 April 1987, hari itu Wirjo sedang mengasah jombret atau semacam parang yang biasa dia gunakan untuk memotong rumput liar. Saat sedang mengasah, kebetulan pamannya Sutejo lewat dan bertanya, tidak biasanya Wirjo mengasah jombret. Wirjo saat itu menjawab bahwa dia lakukan itu untuk menjaga diri saja. Sutejo yang saat itu tidak berpikiran macam-macam dan malas memperpanjang, lalu pergi meninggalkan Wirjo yang terus mengasah jombret. Tanggal 14 April 1987, pagi hari itu, pagi tenang seperti biasa di Desa Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Wirjo dan istrinya sedang menggarap sawah. Wirjo membajak sawah dengan sapinya dan istrinya menyangkul di sawah itu. Hingga pada suatu saat, Wirjo ingin membajak lahan yang sedang dicangkuli oleh si istri dan meminta Indira untuk minggir. Tapi karena saat itu mungkin Indira nanggung, dia menolak karena merasa lahan yang luas masih ada yang bisa dilakukan oleh Wirjo. Mendengar penolakan itu, Wirjo marah. Dia hampiri istrinya dan mencambuknya dengan cambuk sapi. Warga yang melihat pun ketakutan, lalu pergi. Indira juga kesakitan dan akhirnya pergi melarikan diri.
Dia lari tunggang langgang ke rumah orang tuanya. Wirjo lalu pulang ke rumahnya dan mendapati istrinya tidak ada. Sudah pasti saat itu Wirjo masih diselimuti kemarahan. Hingga esok paginya 15 April 1987, Wirjo menyadari kalau istrinya belum juga pulang. Dia keluar rumah dengan hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada, lalu mengasah lagi jombretnya atau parangnya itu. Dikutip dari koran Kompas edisi 16 April 1987 dan majalah Tempo edisi 25 April 1987, tragedi bermula ketika Wirjo tengah mengasah celurit dan parang atau jombret yang biasa digunakan untuk memotong rumput di belakang rumahnya pada Rabu 15 April 1987 pagi. Saat mengasah celurit dan jombretnya itu, mata Wirjo tak henti-hentinya mengawasi anak angkatnya Sri Reni 4 tahun yang sedang bermain dengan riang bersama teman sebayanya Arbaiyah di depan rumah. Entah apa masalahnya, namun sepertinya Wirjo memang menemukan seseorang untuk dia lampiaskan sisa kemarahannya kemarin. Sekonyong-konyong, Wirjo lari mengejar Reni sambil mengacungkan senjatanya. Dia langsung menebaskan celurit itu ke arah Reni. Syukurlah Reni dapat berkelit dan lari menghindar. Namun sayangnya, karena melihat sasarannya lolos, Wirjo malah menyasar Arbaiyah yang dekat dengannya. Bocah malang tak berdosa pun langsung tersungkur dengan luka yang mengenaskan di leher. Reni menjerit dan langsung lari menuju ibunya Indira yang berada di sawah. Ibu dan anak yang ketakutan itu langsung berlari menuju jalan kampung untuk meminta pertolongan. Wajah Wirjo datar, tak ada ekspresi apapun. Dia membiarkan istri dan anak angkatnya itu lari begitu saja. Sejurus kemudian, Wirjo malah mendatangi rumah Maskur 80 tahun yang berada di sebelah rumahnya. Dia masuk melalui pintu dapur di belakang rumah. Dia mendapati istri Maskur, Mursia 43 tahun, tengah menanak nasi. Tanpa menyapa dan tanpa tedeng aling-aling, Wirjo langsung masuk dan menebas perempuan itu tanpa ampun. Satu kali jeritan mengakhiri hidup Mursia. Lehernya terluka hebat akibat sebetan celurit atau jombret si Wirjo. Mendengar kegaduhan itu di dapur, Maskur mendatanginya. Tapi karena tubuhnya yang sudah rentah, Maskur tak bisa membela diri ketika Wirjo menyerangnya. Tubuh Maskur pun langsung ambruk, tak bernyawa lagi di tempat kejadian. Wirjo terus menenteng celurit dan jombret di tangannya sambil berjalan kaki. Siapapun yang ditemuinya langsung menjadi sasaran amukannya, termasuk Gimin. Tapi Gimin bisa menghindari serangan dan lari meminta tolong kepada tetangga lain. Mereka lalu mengejar Wirjo yang berjalan menuju persawahan tak jauh dari aliran sungai Galung. Berita amukan Wirjo sudah mulai tersebar. Begitu sampai di pematang sawah, warga menemukan jasad Maisah 40 tahun sudah tergolek sambil bersimbah cairan merah. Korban dibantai Wirjo ketika tengah menyabit rumput. Warga melihat dari kejauhan, Wirjo terus berjalan di pematang sawah sambil mengacung-acungkan jombret dan celurit yang berlumuran cairan merah. Di sana Wirjo berpapasan dengan Istianah 15 tahun, anak remaja yang malang pelajar SMP Kosgoro. Wirjo langsung memburu gadis itu. Istianah kaget, lalu pergi dan menjerit. Kemudian ia balik arah untuk menghindari amukan Wirjo. Tapi Wirjo lebih cepat. Ia berhasil mengejar dan langsung membabat leher gadis remaja itu. Seketika, tubuh Istianah roboh bersimbah cairan merah. Warga dan pengurus RT setempat langsung mengejar Wirjo yang lari entah kemana. Namun, bukannya menemukan Wirjo, warga justru mendapati tubuh Mbok Suwenda 73 tahun dan Mbah Taman 75 tahun sudah tergeletak tanpa nyawa. Kedua korban mengalami luka bengangan di lehernya dan nyaris putus. Akhirnya, penduduk sibuk mengurus tubuh-tubuh korban yang bergelimpangan di tanah. Sementara itu, Wirjo terus membabi buta mencari sasaran lainnya. Dia bertemu dengan Jami, anggota keamanan rakyat atau Kamra di depan rumahnya. Wir, ono parang. Tanya Jami kepada Wirjo. Bukannya mendapat jawaban, Jami pun tak luput dari serangan Wirjo. Jami yang dikenal pintar silat menangkis serangan Wirjo. Tapi sayang, dua jari tangan Jami putus ketika menangkis celurit Wirjo. Jami mengambil langkah 1000, meminta bantuan. Saat itu beberapa polisi yang sudah menerima laporan mulai berdatangan. Mereka menemukan korban lainnya bergelimpangan sudah menjadi jasad tak bernyawa. Di antaranya korban yang ditemukan tewas adalah Mak Buang 50 tahun, Sumo 65 tahun, Rohaya dan Suaib 50 tahun, Samirah 40 tahun, Supijah 45 tahun, Saniyah 40 tahun,
Asri 60 tahun, Asmu'i 55 tahun, dan Asma'i 28 tahun. Seluruh korban dibantai Wirjo di persawahan. Kabar pembantaian oleh Wirjo cepat tersebar hingga tidak ada satupun yang berani keluar rumah. Aktivitas perekonomian dan sekolah nyaris berhenti. Murid-murid dipulangkan. Petani kurus itu telah membantai puluhan orang yang merupakan tetangganya sendiri hanya dalam tempo 24 jam. Dia menghilangkan nyawa dengan 2 senjata tajam, celurit, dan parang atau jombret. Bak kerasukan setan, Wirjo menebas siapapun yang ditemuinya di jalan, rumah, dan area persawahan. Tak pandang apakah dia orang dewasa, anak-anak, laki-laki, atau perempuan. Semua coba dihilangkan nyawanya oleh Wirjo. Dari sekitar 32 orang, atau ada juga yang menyebutkan 37 orang, 18 diantaranya tewas di tempat kejadian. 2 orang korban meninggal di Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Lainnya mengalami luka bacokan dan sayatan senjata tajam. Suherman, pegawai Rumah Sakit Umum Blambangan, warga Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, yang turut menjadi satu dari sekian banyak saksi mata tragedi memilukan tersebut di Rumah Sakit Umum Blambangan. Hari itu, Suherman, bapak 2 anak, sudah berada di ruang kerjanya untuk membantu melakukan tindakan operasi terhadap seorang pasien. Namun tiba-tiba telepon dari UGD membatalkan proses operasi bagi pasien yang padahal sudah dibius. Karena hari itu, tiba-tiba UGD membludak pasien korban Wirjo dari korban anak-anak hingga dewasa. Korban ada yang datang dengan motor, ada yang juga memakai mobil pick up. Suherman melihat langsung pemandangan yang memilukan tersaji di ruang gawat darurat. Bahkan hingga ke ruang kamar mayat. Pasien harus tergolek di lantai karena rumah sakit tidak bisa menampung di tempat tidur. Masyarakat yang berbondong-bondong ingin melihat memenuhi ruangan rumah sakit hingga tembok dekat kamar mayat sampai roboh. Tidak hanya tim medis rumah sakit, aparat dari TNI dan Polri pun turut membantu korban dengan menjadi sukarelawan di UGD. Kegiatan pertolongan medis ini membuat para petugas medis harus bekerja maraton mulai pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang. Kesaksian Suherman itu diantaranya dimilikinya berupa foto suasana UGD saat proses penanganan korban sabetan senjata tajam sang jagal Wirjo. Foto itu masih tersimpan rapih di rumahnya. Ada sekitar 36 foto yang dimiliki Suherman, termasuk foto Wirjo. Foto itu dibilang tidak pernah tersebar ke media sosial atau situs pencarian saat ini. Kualitas gambarnya cenderung tidak berubah hingga sekarang, menurut Suherman. Tragedi pembantaian oleh Wirjo diwartakan sejumlah koran lokal dan nasional, bahkan hingga ke luar negeri. Selama 2-3 hari, Banjarsari Banyuwangi mirip desa mati. Pintu-pintu rumah terkunci rapat, bahkan ada yang kosong ditinggalkan para penghuninya. Penjagaan ketat dilakukan oleh gabungan dari masyarakat dan aparat kepolisian, juga TNI. Setiap 10 keluarga berkumpul menjadi satu di rumah tetangga atau kerabat yang lebih jauh. Perempuan dan anak-anak meriung di dalam rumah. Sementara itu, kaum laki-laki berjaga penuh waspada di luar rumah dengan berbekal bambu runcing, pentungan, dan golok. Aparat keamanan memang saat itu melarang warga keluar rumah atau berada di jalanan karena saat itu tanggal 15 April 1987 belum ada kepastian di mana lokasi Wirjo. Sewaktu-waktu ia bisa saja muncul dan mengamuk. Apalagi saat itu beredar rumor bahwa Wirjo menguasai ilmu kanuragan atau kesaktian. Tubuhnya katanya kebal, senjata tajam dan senjata api. Ia mampu menghilang dan berada di 2 tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Ratusan aparat diterjunkan untuk mengamankan situasi, termasuk mencari lokasi Wirjo dalam persembunyian. Pos-pos komando untuk memburu Wirjo didirikan di berbagai tempat oleh para personel gabungan dari Polres Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, serta Batalion Infanteri Kostrad. Keesokan harinya, Kamis 16 April 1987, tim gabungan dan warga akhirnya menemukan Wirjo di desa Concrong, Kecamatan Giri, atau tidak jauh dari objek wisata Osi. Tapi Wirjo ditemukan sudah menjadi mayat. Wirjo bunuh diri dengan cara gantung diri. Leher Wirjo terlilit kain stagen atau ikat pinggang wanita berwarna hijau di batang pohon setinggi 2,5 sampai 3 meter di bibir sungai kecil. Penduduk desa pun lega, tapi ketakutan masih saja menghantui. Selama beberapa hari, desa sangat lengang dan sepi. Sampai akhirnya aparatur setempat menyebarkan selebaran,
agar warga tidak takut lagi, di mana di dalam selebaran itu juga diberitahukan bahwa Wirjo sudah mati bunuh. Saat mengurus mayat Wirjo, seorang nakes bernama Rohadi menceritakan sempat menemukan seperti 2 bekas tembakan di kaki kanannya. Peluru itu tetap berada di kakinya sampai pemakaman. Tidak jelas asal-usul bekas tembakan di kaki Wirjo. Temuan peluru itu juga membuat opini yang mengatakan bahwa Wirjo adalah orang yang kebal senjata akhirnya terbantahkan. Setelah dilakukan visum et repertum, jasad Wirjo dikembalikan kepada keluarganya. Saat jasad Wirjo dikuburkan, ribuan warga ikut menyaksikan. Namun, usaha untuk menguburkan Wirjo pun sempat mengalami sedikit halangan. Laju ambulans yang membawa mayat Wirjo sempat dihalangi warga. Namun, berkat upaya persuasif petugas, akhirnya mayatnya bisa dimakamkan. Dia dikuburkan di pemakaman keluarga tak jauh dari makam ayahnya. Polisi saat itu menyebutkan bahwa latar belakang penghilangan nyawa atau pembantaian yang dilakukan Wirjo adalah terkait kondisi kesehatan jiwanya yang labil. Polisi menegaskan penghilangan nyawa itu tidak ada kaitannya dengan politik karena saat itu sedang dilaksanakan agenda nasional pemilihan umum tahun 1987. Indira selaku istri sangat terpukul atas perbuatan suaminya yang telah membantai puluhan tetangganya itu. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun dia suami saya, dia memang terkadang kejam. Dia juga mau menghilangkan nyawa saya, tapi saya masih sayang, ungkap Indira yang dinikahi Wirjo pada 1 Juli 1976. Wirjo selain berencana menghilangkan nyawa istrinya juga ingin menghilangkan nyawa ibu kandungnya Dasmi serta saudara-saudaranya yang lain. Indira menjelaskan suaminya yang saat itu melakukan penghilangan nyawa sekitar berusia 40 tahunan selalu mengeluh soal pembagian harta warisan orang tuanya yang dianggap tidak adil. Ketidakadilan itu sebenarnya disebabkan oleh ulahnya sendiri yang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Gimana guys, setelah mendengar cerita ini, tidak menyangka ya pernah terjadi tragedi pembantaian seperti ini di Indonesia yang dilakukan oleh satu orang. Ternyata begitu penting untuk bisa memanage amarah agar tidak merembet kemana-mana, apalagi hingga merugikan banyak orang dan menghilangkan nyawa seperti yang dilakukan oleh almarhum Wirjo ini. Semoga ada pelajaran dan hikmah positif dari kisah yang baru saja saya sampaikan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.